dari Stikes Dr. Subandi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diare pada anak. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kurang lebih waktunya 10-15 menit ya Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengerti apa itu diare pada anak? Tidak. Baik, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu apa itu diare. Nah, diare adalah buang air besar encer yang lebih sering dari biasanya, dapat berupa air saja bila mengandung darah, biasa disebut disentri. Selain itu, diare juga berarti buang air besar dengan frekuensi lebih sering. Biasanya itu 3 kali sehari, dan bentuk tinjanya itu lebih cair dari biasanya. Nah, penyakit diare ini disebabkan oleh yang pertama Ibu, penyebab langsungnya adalah makanan, minuman yang tercemar oleh mungkin lalat atau mungkin tempatnya kurang bersih, jadi itu bisa menyebabkan diare. Nah, lalu yang kedua penyebab tidak langsung melalui kotoran atau berak di sembarang tempat, begitu Ibu. Lalu bahaya utamanya diare adalah kekurangan cairan dan kekurangan gizi sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, diare juga dapat menular melalui yang pertama makanan dan minuman yang sudah tercemar, yang kedua bermain dengan mainan yang kotor, yang ketiga penggunaan sumber air yang sudah tercemar, yang keempat pencucian dan pemakaian botol susu yang tidak bersih untuk bayi Ibu. Nah, yang kelima tidak mencuci tangan dengan bersih setelah selesai buang air besar. Jadi kalau selesai buang air besar itu anak Ibu diusahakan diajari untuk cuci tangan terlebih dahulu Ibu, menggunakan sabun ya Ibu. Nah, lalu diare itu dapat dicegah yang pertama beri ASI sampai bayi berusia 6 bulan, yaitu ASI eksklusif Ibu. Yang kedua, minum air yang telah dimasak hingga mendidih. Yang ketiga, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir ya Ibu. Nah, yang kelima Ibu, buang air besar atau berak dan buang air kecil di jamban atau WC ya Ibu. Nah, yang keenam, buang kotoran bayi di jamban atau WC. Yang ketujuh, hindari makanan dan minuman dari lalat, kecoa, tikus, dan bahan kimia berbahaya. Nah, yang kedelapan, rutinlah kuku 2 kali seminggu Ibu. Jadi anak jangan dibiarkan sampai kukunya itu memanjang, itu sangat berbahaya Ibu. Lalu yang kesembilan, jagalah kebersihan rumah dan lingkungan. Apabila terdapat penderita diare di rumah Ibu, dapat dilakukan tindakan penanggulangannya. Bisa sebagai berikut Ibu. Yang pertama, setiap penderita harus diberi minum larutan oralit yang dapat diperoleh dari puskesmas. Larutan oralit itu dari garam dan gula Ibu di rumah. Nah, lalu yang kedua, setiap penderita bayi harus terus diberi ASI dan makanan. Penderita jangan dipuasakan ya Ibu. Nah, yang kedua itu setiap penderita bayi harus terus diberi ASI dan makanan. Penderita jangan sampai dipuasakan ya Ibu. Yang ketiga, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit apabila panas, tidak mau makan dan minum, muntah terus menerus, main keras terus menerus, tinja berlendir. Nah, sudah sekian penyuluhan dari saya Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya mau tanya enggak? Ya silakan Ibu. Cara mengolah oralit itu gimana? Begini Ibu. Yang pertama Ibu siapkan wadah yang bersih. Kemudian yang kedua, masukkan setengah sendok teh garam dapur dan 8 sendok teh gula pasir ke dalam wadah yang bersih tadi. Nah, yang ketiga, tambahkan 1 liter air matang. Yang keempat, aduk sampai rata dengan sendok selama 1 menit. Pastikan semuanya larut. Lalu yang kelima, oralit sudah siap diminum Ibu. Begitu caranya. Apakah masih ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, saya akhiri podcast kita hari ini. Kurang lebihnya